Alifers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Lifers, mari kita bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sama-sama katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang. Mari angkat kedua tangan kita. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku
kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh 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 haleluya, mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari buka hati kita lebih lagi. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencanamu, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku.
hatimu Tuhan. Oh Yesus. Sekarang la 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 ya la la pakara la 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 pakara la la ma ya la la pakara. Hanya ini yang kami bisa menyembahmu, menyembahmu, menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, Yesus, oh Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau naikkan syukur, oh kepadamu, kepadamu Yesus Tuhan. Sekarang la 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 bayar la pakara la pakara la la pakara la pakara la la. Sekarang la 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 bayar la pakara la pakara. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan syukur. Sekarang la 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 bayar la pakara la pakara la la pakara la pakara la pakara la. Sekarang kara la 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 bayar la pakara la la bayar la pakara la la pakara la pakara la. Sekarang kara la 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 bayar la pakara la pakara la pakara la pa. Sekarang kara la bayar la pakara la. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Sekali lagi kita katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, menyembah namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Shalom Alivers, senang sekali tentu saja saat ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali meskipun secara virtual, secara online, tapi saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, tetap semangat, tetap antusias. Meskipun kondisi-kondisi kita mungkin tidak baik menurut daging kita, tapi apapun kondisinya, yuk tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersekutu dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan ini saatnya untuk yang belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bila firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami, sempurna dalam kehidupan kami. Kami siap belajar firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saya percaya hari-hari ini, minggu-minggu ini kita sama-sama memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua, saya dan teman-teman, kita semua dipulihkan, kita semua diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan di kayu salib. Oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kesalahan kita, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia mau mati bagi setiap kita. Tapi Dia tidak hanya mati bagi setiap kita, tapi Dia juga bangkit. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang menang atas dosa. Dia menang atas maut. Dan saya sungguh percaya kita yang menyembah Dia dan hidup dalam kuasa kebangkitannya, kita juga adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Hidup dalam Kuasa Kebangkitan Kristus. Hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yuk sama-sama kita buka di Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang saya highlight dari perkataan Paulus, dia berkata bahwa yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mungkin kalau kita ditanya nih, apa sih yang paling kita inginkan? Apa sih yang paling kita kehendaki? Mungkin ada yang berkata bahwa aku pengen punya gaji yang besar. Aku pengen punya uang yang banyak. Aku pengen punya karir yang luar biasa, pekerjaan yang baik, pengen bekerja di perusahaan yang bonafit. Aku pengen punya rumah yang mewah, aku pengen punya mobil yang bagus, punya gadget yang keren. Mungkin kalau ditanya, aku pengen punya pasangan hidup. Kalau yang cowok-cowok pengen punya cewek yang cakep, yang cantik gitu ya. Kalau misalnya cewek pengen punya cowok yang keren, yang ganteng, yang kayak cowok-cowok Korea begitu misalnya. Apakah itu salah? Tidak. Gitu. Apakah punya keinginan seperti itu? Tidak. Tidak salah gitu. Tetapi apa sih yang membuat Paulus berkata bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sepertinya Paulus tuh lebih menginginkan Tuhan daripada hal apapun juga. Sehingga dia berkata yang kukehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus dan kuasa kebangkitannya. Yuk sama-sama kita belajar. Kenapa sih Paulus bisa berkata demikian? Karena menurut saya nih yang pertama adalah karena dia tahu bahwa pengenalan akan Yesus dan kuasa kebangkitannya lebih mulia dari segalanya. Saya ulangi, karena Paulus tahu bahwa pengenalan akan Yesus dan kuasa kebangkitannya lebih mulia dari segala-galanya. Paulus tahu bahwa keinginan dunia, keinginan daging itu sifatnya sementara. Tidak salah punya rumah bagus, tidak salah punya pekerjaan baik, tidak salah punya hal-hal yang luar biasa. Tapi Paulus berkata bahwa aku pengennya mengenal Yesus. Yesus tuh yang segala-galanya, lebih mulia. Sehingga dia berkata bahwa dia pengen mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena bagi Paulus keinginan daging, keinginan dunia itu sifatnya sementara. Tapi bagi Paulus tidak ada satu apapun juga yang dapat mengisi hatinya, yang dapat memuaskan hasratnya selain daripada Yesus Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa Yesus itu lebih mulia dari segalanya. Filipi 3 ayat 7-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Ada pengenalan akan Kristus. Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi suatu mengenal Kristus, suatu mengenal kuasa kebangkitannya bagi Paulus yang dulu nih hidupnya di masa lalu yang merupakan keuntungan, hal-hal yang menyenangkan, mungkin hal-hal di dalam dosa itu merupakan hal-hal yang menyenangkan, tapi semenjak mengenal Kristus, hal tersebut merupakan kerugian. Pengenalan akan Kristus mengubah paradigmanya bahwa segala sesuatu yang sia-sia, segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu tidak mendatangkan keselamatan. Tapi suatu mengenal Kristus, hidup dalam ketetapannya, hidup dalam kebenarannya, itu membuat kehidupan Paulus berbeda. Amin. Yang kedua, kenapa sih Paulus pengen banget nih mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya? Karena bagi Paulus, Yesus adalah sumber dari segala-galanya. Yesus adalah sumber dari segala-galanya. When we have Jesus, we have everything. When we have Jesus, we have everything that we need. Jadi suatu kita mengenal dan memiliki Yesus, artinya kita memiliki segala-galanya. Sehingga Paulus mengerti bahwa ketika dia punya Yesus, bahwa hal-hal yang sifatnya kedagingan, sifat-sifatnya duniawi, itu tidak ada apa-apanya dibanding Yesus. Karena sewaktu dia punya Yesus, dia punya segala-galanya yang dia butuhkan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya saat kita hidup dalam Kristus, saat kita punya Yesus, kita gak perlu takut tentang kebutuhan kita. Karena kita percaya dalam Kristus Yesus, Dia Tuhan Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Nah itu mengapa Paulus berkata bahwa yang kukehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Terus kemudian yang ketiga, bagi Paulus, Yesus adalah jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memuliakan diri. Paulus berkata bahwa suatu dia mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, hidup dalam kuasa kebangkitannya, dia percaya bahwa tidak ada jalan lain yang bawa keselamatan, tidak perbuatan baik, tidak usaha manusia yang dapat mendatangkan keselamatan selain daripada Yesus Tuhan. So itu mengapa Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Karena dalam Yesus ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Amin. Terus kemudian apa lagi sih yang buat Paulus berkata demikian? Karena bagi Paulus, orang yang hidup di dalam Kristus dan kuasa kebangkitannya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya dan teman-teman semua yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita semua lebih dari pemenang. Buktinya apa? Saya percaya kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit bagi setiap kita, kita beroleh hidup binasa. Oleh karena pelanggaran kita, oleh karena dosa kita, kita tuh yang seharusnya dihukum. Tapi Tuhan menggantikan posisi kita, mati di kayu salib buat saya dan teman-teman. Artinya kita lebih daripada pemenang. Kita tidak perlu dihukum, kita tidak perlu disalib. Tapi Tuhan Yesus yang gantikan posisi kita. Artinya kita lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus oleh karena karya salibnya membuat saya dan teman-teman semua lebih dari pemenang. Amin. Artinya kalau kita lebih dari pemenang, artinya bahwa dalam hidup ini segala tantangan, segala cobaan, segala situasi yang kita alami, kita pasti lebih dari pemenang. Kita pasti mengatasinya. Kita pasti melewatinya. Kenapa?
Karena bukan karena kita yang bekerja, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi semua karena kekuatan daripada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Kita lebih daripada pemenang. Saat kita mengalami tantangan, mengalami cobaan, Tuhan yang kasih kita kekuatan, Tuhan yang kasih kita jalan keluar. Bukankah kita yang percaya kepada Kristus, kita lebih daripada pemenang? Kenapa? Karena bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bukan karena usaha kita untuk mencari jalan keluar, tapi itu datang daripada Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan yang berkata di Filipi 4 ayat 13. Saya suka banget dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang berikan kekuatan. Artinya semua situasi, semua tantangan bisa kita atasi. Kenapa? Karena ada kekuatan yang datang daripada Kristus. Artinya saya dan teman-teman semua, kita lebih daripada pemenang oleh karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya percaya ketika kita mengenal Yesus dengan benar, hidup dalam kuasa kebangkitannya, maka hidup kita akan terus menerus berubah, berbuah. Hidup kita akan semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja dalam hidup kita. Yang tadinya dulu hidup kita biasa-biasa jadi luar biasa. Yang tadinya hidup kita melempem, hidup kita akan diubahkan menjadi hidup yang bergairah dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya yang bekerja dalam hidup kita. Artinya hidup kita akan berkemenangan. Sama seperti Kristus menang atas tantangan, sama seperti Kristus menang atas cobaan, sama seperti Kristus menang atas dosa, sama seperti Kristus menang atas maut. Demikianlah setiap kita yang hidup di dalamnya, kita akan juga beroleh kemenangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih hidup kita untuk dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Gimana sih caranya, Kak? Gimana sih caranya, Bang? Yang pertama, kita harus pastiin nih, apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, baik hari ini ke depan, semua tujuannya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jesus is the reason. That's it. Yesus ada alasannya, itu aja. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan mau segala sesuatu dalam hidup kita tujuannya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak salah kalau kita pengen bekerja di perusahaan yang bonafit. Tidak salah kita pengen punya pekerjaan yang baik. Tidak salah kita pengen punya uang banyak. Tidak salah kita pengen berhasil dalam segala sesuatu. Tapi tujuannya apa? Motivasinya apa? Tuhan, aku pengen diberkati secara keuangan. Aku pengen hidup berlimpah-limpah. Sehingga berkat yang Tuhan percayakan, aku bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, aku pengen punya posisi yang baik di perusahaan. Tujuannya apa? Supaya dengan posisi yang aku punya influence untuk membawa banyak orang untuk melihat bahwa orang hidup dalam Tuhan hidupnya diberkati. Hidupnya penuh dengan otoritas. Dan melalui posisi yang aku punya, influence yang aku punya, aku bisa bawa banyak orang untuk melihat terang Kristus dalam hidupku. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, aku pengen punya rumah mewah, aku pengen punya rumah yang besar. Apa sih motivasi kita hari-hari ini? Tidak salah pengen punya rumah bagus. Tidak salah pengen punya rumah besar. Tapi melalui berkat yang Tuhan percayakan dalam rumah kita bisa jadi berkat. Rumah doa, di mana orang bisa berkumpul di rumah kita, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Di mana ada pujian, penyembahan, di mana ada orang berkumpul, melakukan cell group, melakukan cool, dan nama Tuhan dipermuliakan. So hari-hari ini pastikan segala sesuatu yang kita punya, yang kita kerjakan, tujuannya apa?
hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, gimana sih supaya kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus dan mengalami kemenangan? Yang kedua, jadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Jesus is the center of our life. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Tuhan mau Dia menjadi yang terutama dalam hidup kita. Tidak ada hal apapun juga, tidak ada siapapun juga yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Itu satu-satunya. Pastikan hari-hari ini teman-teman semua, apakah hobi kita hari-hari ini menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita? Apakah pekerjaan kita hari-hari ini menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita? Apakah orang yang kita kasihi, keluarga kita, pacar kita, pasangan kita menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita? Apakah pelayanan kita hari-hari ini menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita? Tapi kan Kak, Bang, gak mungkin dong. Kan pelayanan itu berbicara mengenai kita memberikan yang bagi Tuhan. Memberikan hidup kita melayani Tuhan. Artinya kan Tuhan senang saat kita melayani Tuhan. Betul sekali. Tapi tanpa kita sadari kadang-kadang rutinitas dalam pelayanan kita itu membuat kita menomor duakan Tuhan. Kita menomor satukan rutinitas, menomor satukan kesibukan pelayanan kita. Tapi kita lupa satu hal. Gimana hubungan intim kita dengan Tuhan? Gimana saat-saat dimana kita dengan Tuhan, saat teduh kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Ada lagu yang berkata seperti ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Berapa di antara kita yang hari-hari ini kita sudah lupa mengkhususkan waktu kita dengan Tuhan? Berapa di antara kita yang hari-hari ini sudah terlalu sibuk? Kak, aku sibuk kuliah, aku sibuk pelayanan, aku sibuk banget nih. Gak salah. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan harus jadi yang nomor satu. Amin. Miliki saat-saat yang intim dengan Tuhan, bercakap-cakap, ngobrol sama Tuhan. Karena kita tahu semakin dekat kita dengan Tuhan, hidup kita pasti akan terus diberkati Tuhan. Amin. Selanjutnya, gimana sih supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, hidup berkemenangan? Kita harus menaruh kepercayaan dan pengharapan pada Yesus.
Artinya apa? Jesus is our hope. Letakkan pengharapan kita hanya pada Yesus. Hari-hari ini dengan melihat keadaan yang mungkin secara kasat mata kita berkata bahwa kak sekarang susah loh nyari kerjaan. Gak mungkin aku dapat pekerjaan yang terbaik. Kak kondisi ekonomi kan kayak gini. Bisnisku ya lesu. Yang mana mungkin kak aku berhasil dalam bisnisku, keadaan kan kayak gini. Kak umur aku sudah segini, mana ada yang mau sama aku kak, kayak gitu ya. Kak aku kan orangnya biasa-biasa aja, aku gak mungkin bisa dipakai Tuhan. Kak kondisi keluargaku seperti ini, mana mungkin keluargaku dipulihkan Tuhan. Tapi saya mau bilang, jangan pernah kehilangan pengharapan. Selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah sumber pengharapan kita. Amin. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, dan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. So jangan pernah kehilangan pengharapan. Sebab Yesuslah sendiri sumber pengharapan kita. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Dia. Hanya kita perlu percaya dan bersabar, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. So hari-hari ini Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan bilang mata Tuhan tertuju kepada anak-anak muda yang hari-hari ini berharap kepada kasih setia Tuhan. Mata Tuhan tertuju bagi setiap kita yang senantiasa berdoa berharap kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju bagi anak-anak muda yang hari ini tidak kehilangan imannya, tidak kehilangan kepercayaannya, dan masih percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Dan yang terakhir, gimana caranya supaya kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menjadi surat Kristus yang terbuka. Saya ulangi, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menjadi surat Kristus yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi orang yang menyukai firman Tuhan. Tidak sekedar baca, tidak sekedar merenungkan, tetapi melakukan. Saya sungguh percaya satu kita semakin membaca, merenungkan, menghidupi firman Tuhan, saya percaya bahwa karakter-karakter ilahi akan terus dimanifestasikan dalam hidup kita. Saya percaya hidup kita akan semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan saya percaya firman Tuhan berisi janji Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Sehingga itu akan membuat hidup kita semakin bergairah. Hidup kita akan penuh terus gairah untuk tak percaya kepada Tuhan. Sekalipun di sekeliling kita tampaknya lagi gak enak, tampaknya lagi sukar, tampaknya lagi penuh tantangan, tampaknya lagi penuh cobaan. Tapi orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia akan merasa apapun kondisinya, apapun keadaannya, itu tidak akan membuat dia goyah. Kenapa? Karena firman Tuhan menguatkannya. Dan Tuhan mau kita jadi surat Kristus yang terbuka. Artinya saat kita ada di sekolah, di tempat kampus, di pekerjaan, marketplace, dimanapun, di pelayanan, orang bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Amin. Bagaimana cara kita di sekolah? Bagaimana cara kita bergaul di kampus? Bagaimana saat kita bekerja di kantor? Bagaimana saat kita melayani? Orang bisa lihat ada Kristus dalam hidup kita. Bagaimana saat kita berkata-kata? Gimana saat kita bergaul? Orang bisa lihat ada terang Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita memperhatikan orang di sekitar kita. Bagaimana kita melihat orang-orang yang susah di sekeliling kita dan kita menolong, kita memberikan kasih. Orang bisa lihat
Kristus dalam hidup kita. Amin. Saya percaya hari-hari ini kita tidak hanya memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, tapi kita menghidupi kuasanya. Dan saya sungguh percaya saat ini, suatu kita mendengar firman Tuhan ini, itu mengubah paradigma kita. Dan saat ini kita hidup dalam kebangkitan Kristus. Dan hidup kita berkemenangan. Amin. Yuk, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya ajak sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Bila hari-hari ini kami belajar hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kami percaya hidup kami pasti berkemenangan. Hidup kami pasti berkemenangan dalam segala sesuatunya ya Tuhan. Sebab kami tahu ada Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak selesai atas setiap kami. Kau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk sebelum kita akhiri ibadah ini, saya ajak sama-sama teman-teman di rumah, yuk kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkat yang luar biasa dari Bapa di surga melalui anak Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.